ini pengaruhnya cukup besar sekali tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, khususnya cara tepat yang paling benar menyimpan fosil Galligalor yang kita miliki, agar kedua hal ini perlu diperhatikan teman-teman. Karena kedua hal ini sangat berpengaruh besar pada. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips tentang merawat atau menyimpan fosil Galligalor, baik itu yang masih berupa bongkahan ataupun yang sudah berbentuk mata cincin, mata liontin, dan lain sebagainya. Ya, selama ini kita sering menghiraukan, kita sering menyepelekan tentang menyimpan atau merawat fosil Galligalor yang kita miliki. Sebenarnya untuk menyimpan fosil Galligalor ini pengaruhnya cukup besar sekali tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Sebenarnya sekali lagi ini pengaruhnya cukup besar sekali dalam merawat fosil Galligalor, terutama pada sebuah energi yang terhimpun secara alami di dalam fosil Galligalor yang kita miliki. Baik, langsung saja ke poinnya, yaitu bagaimana cara tepat yang paling benar menyimpan fosil Galligalor yang kita miliki agar terawat, baik itu dari segi bahannya atau dari segi materialnya, juga dari segi energi secara alami yang terkandung di dalam fosil Galligalor tersebut. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang masih pemula khususnya dalam menyimpan fosil Galligalor, itu yang penting disimpan, entah itu di dalam bufet, di dalam laci, di dalam sebuah wadah, atau digantungkan, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini perlu diperhatikan juga dari kondisi tempatnya atau dari segi keadaan tempatnya. Lalu kondisi dan keadaan yang bagaimana tempat yang perlu kita perhatikan di saat kita menyimpan fosil Galligalor yang kita miliki. Ya, yang perlu kita perhatikan tempat untuk menyimpan fosil Galligalor ini bagaimana tempatnya. Tempatnya ini lembab atau tidak. Terus yang kedua, tempatnya ini terkena sinar matahari secara langsung atau tidak. Ya, kedua hal ini perlu diperhatikan teman-teman. Karena kedua hal ini sangat berpengaruh besar pada sebuah energi yang tersimpan pada fosil Galligalor secara alami. Jikalau teman-teman ingin menyimpan fosil Galligalor, selain bertujuan merawat dari segi bahannya atau materialnya, kita juga perlu merawat dari segi keadaan energi secara alami yang terkandung pada fosil Galligalor. Karena selain keindahan dari fosil Galligalor, kita juga bisa memanfaatkan energi secara alami yang terkandung di dalamnya. Dalam menyimpan fosil Galligalor, pastikan bahwa tempat yang untuk kita menyimpannya itu jangan di tempat yang dalam keadaan lembab, terutama dalam keadaan musim hujan begini. Jikalau itu musim hujan, perlu diperhatikan lebih detail lagi. Kadang yang awalnya tempat tersebut itu terlihat kering, dikarenakan musim hujan, maka tempat tersebut itu biasanya agak sedikit lembab. Itu juga mempengaruhi energi secara alami pada fosil Galligalor yang kita miliki. Sehingga energinya kadang ada yang sedikit melemah, kadang ada yang energinya sedikit pudar dan lain sebagainya. Karena energi ini cukup halus sekali dan sifatnya sangat sensitif. Makanya kadang kita itu mempunyai fosil Galligalor yang bisa dites secara langsung dengan bidikan senapan angin sasaran gelas. Kadang gelasnya mampu untuk menahan senapan angin sehingga tidak pecah. Kadang juga gelasnya itu pecah karena tidak mampu menahan senapan angin dikarenakan apa? Energi pada sebuah fosil Galligalor secara alami itu sudah berubah dikarenakan keadaan-keadaan yang mempengaruhi fosil Galligalor yang kita miliki. Terus yang kedua, setelah kita pastikan tempat yang untuk kita menyimpan fosil Galligalor tersebut itu tidak lembab, kita perlu memperhatikan juga pada tempat yang jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Dikarenakan apa? Jikalau fosil Galligalor ini terkena sinar matahari secara langsung,
secara alami pun energinya juga bisa melemah. Kadang energinya pun juga bisa tidak beraturan sehingga efeknya nanti hampir sama pada saat kita menyimpan fosil gallikelor di tempat yang lembab. Itu efeknya sama. Dikarenakan segala sesuatu itu jika serba terlalu, serba over, maka itu selalu ada dampak-dampak atau efek-efek yang tidak kita inginkan. Jangankan energi yang terdapat pada fosil gallikelor, kita saja sebagai manusia, sebagai orang, sebagai manusia biasa yang memiliki energi, jika kita dipanaskan dengan suhu tertentu di luar batas kemampuan kita, maka energi kita juga akan terkuras habis, keringat bercucuran dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, jikalau kita ditaruh di tempat yang lembab dan dingin, dan keadaan itu, hawanya, cuacanya itu melebihi kekuatan kita, maka kita pun akan juga melemah, teman-teman. Karena fosil gallikelor ini juga sifatnya alami, sama halnya dengan kita. Karena yang disebut makhluk di muka bumi ini tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, dan lain sebagainya, termasuk pepohonan, batu, dan fosil itu juga termasuk bagian dari makhluk. Sehingga mempunyai energi secara alami, dan energi itu perlu dijaga, juga perlu dirawat, dan perlu diperhatikan di sekitarnya, termasuk tempat yang untuk penyimpanannya. Begitu. Yang saya bagikan di sini, ini adalah menurut pengalaman pribadi saya, setelah saya teliti selama bertahun-tahun, dan alhamdulillah ada sebuah pengalaman pribadi sehingga saya bisa membagikan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula, bahkan dari sahabat-sahabat yang senior pun boleh untuk mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan di sini. Yang percaya monggo saya persilakan, yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Di sini saya hanya sekedar berbagi, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.